Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. 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 Puji Tuhan pagi hari ini kita masih ada semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Masih dalam rangka merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Kita boleh hidup di Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, semua juga oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya ralapa ya syakana ya ralapa ralapa ya syaka. Kina ya ralapa ya syakana ya ralapa ralapa ya syana. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada. Kalau sampai hari ini bangsa kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Kami melihat Tuhan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami, kehidupan kami ya Tuhan yang merupakan penyembahan kami. Kami mau berikan Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji. Mari angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Katakan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Ya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau
kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami sangat sadar Tuhan. Hanya satu yang Engkau inginkan dalam hidup kami, yaitu seluruh hidup kami dipersembahkan menjadi penyembahan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kami menjadi milik Tuhan untuk dipakai untuk kepentingan kerajaan-Mu, untuk dipakai menjadi Allah Tuhan, untuk memenuhi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba, haleluya, haleluya darah, amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba, haleluya, haleluya darahnya. Biar setiap lidah, setiap suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Mari kita katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba, haleluya, haleluya darahnya menentukan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi-Mu, beri pujian bagi anak domba. Bersama-sama buat Tuhan kita, haleluya, haleluya, Engkau Tuhan, Yesus Tuhan namanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, segenap hati, seluruh hidup kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri
kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Amin. Dia Tuhan yang mulia, Dia layak terima persembahan hidup kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersama katakan, amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Yeah. Mari umat Tuhan, kita mau katakan bersama-sama sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Mari bersama. Tak ingin ku hidup di dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah Bebaskanku, Yesus, kebenaranku adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati.
duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, di minggu ini, minggu yang khusus karena kita akan menyaksikan wisuda ya, wisuda dari anak-anak kelas pemuritan. Jadi bulan-bulan kemarin mereka sudah diajar ya pemuritan di kelas pemuritan, dan hari ini mereka akan diwisuda istilahnya ya, lalu didoakan. Saya serahkan. Ya, baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan prosesi wisuda pemuritan Super Kids Club angkatan pertama. Saya akan panggil satu persatu nama peserta wisudawan hari ini. Yang pertama ada Jorgans Raisan Hutomo, Nadesta Brian Firdiansa, Kevin Yohanes Santoso, Tapga Kezia Wibowo, Nathaniel Naomi Sastrajaya, Gracia Vitaloka, Samuel Daru Baker Dev Kristiano, Giovanni Sutanto, Bintang Rasya, Maria Jessica Kristiani, Karlisia Brindi Nugraha, Sebastian Josias Nugraha, Evander Ken Jason, Tony Agustin Nathanael Situmeang, Charlton Cornelius, dan Richard Ayudo Christian Situmeang. Acara berikutnya adalah pemberian penghargaan pertama berupa kalung wisuda yang akan diberikan oleh Ibu Vince. Dengan hormat, saya persilahkan Ibu Vince untuk maju ke depan.
Acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan kedua berupa sertifikat wisuda yang akan diberikan oleh Bapak Hensan. Dengan hormat, saya persilahkan Bapak Hensan untuk maju ke depan. Acara selanjutnya adalah pembacaan ikrar murid Kristus oleh peserta wisuda. Baik Bapak Ibu, dengan hormat saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk dapat bangkit berdiri karena prosesi wisuda hari ini akan ditutup dengan doa pengutusan oleh Bapak Hensan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita mau memberkati mereka. Atas nama kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengutus murid-murid Kristus ini yang telah mengikuti pendidikan pemuridan. Mereka bukan hanya diajar, tapi mereka akan mengajar banyak orang, generasi mereka, teman-teman mereka, komunitas mereka, dan orang-orang yang mereka jumpai lewat teladan hidup yang mereka sudah jalani sesuai dengan firman Tuhan, menjadi teladan dalam perkataan, menjadi teladan dalam sikap perilaku, menjadi teladan dalam kesucian mereka, menjadi teladan dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Waktu orang melihat mereka, orang akan melihat Kristus nyata dalam hidup mereka. Kami utus mereka di komunitas, mereka di sekolah, mereka masing-masing menjadi terang, menjadi garam dunia. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang berjumpa dengan mereka akan diberkati. Karena mereka telah diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Roh hikmat kiranya turun atas hidup mereka. Roh Kudus menuntun mereka
Roh Kudus memakai kehidupan mereka menjadi bintang-bintang yang menerangi kegelapan. Bintang-bintang yang akan menuntun banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami mengutus mereka sebagai murid Kristus, sebagai duta kerajaan Allah untuk mewarnai dunia dengan nilai-nilai dan prinsip kerajaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengutus mereka. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Dengan demikian prosesi wisuda telah selesai. Mari kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Makasih Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Ini kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami ingin menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah kami satu, untuk kami boleh bergerak bersama-sama, untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan yang besar. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, terima kasih untuk pelayan Tuhan. Shalom. Aduh, sekali lagi ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini hari yang sangat menggembirakan karena kita melihat adik-adik kita yang sudah diwisuda. Ya, mari bersama-sama hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita ingat bulan lalu kita tema firman Tuhan itu keluarga. Kemudian bulan ini temanya adalah apa? Keluarga rohani. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya di beberapa kesempatan lalu, bahwa semua dari kita itu belum ada yang sempurna. Benar? Ada yang sudah sempurna? Belum ya. Semua dari kita itu masih terus berproses. Kakak, adik, papa, mama, ya siapa? Sahabat kita, teman kita, pasangan kita, semuanya masih berproses ya. Semua masih bergumul dengan karakter masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa kita semua punya peluang yang sama untuk saling menyakiti ya. Kita punya peluang untuk saling mengecewakan. Tapi tidak pernah berhenti di situ. Kita juga punya peluang yang sama untuk terus mengasihi dan terus melayani. Benar? Jadi waktu kita berproses dalam kehidupan ini, kita itu punya peluang ternyata untuk menyakiti satu dengan yang lain. Tapi peluang yang sama juga kita miliki, yaitu kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di mana kita sering berproses? Di dalam keluarga. Benar? Setiap hari ketemu, maka setiap hari terus diproses. Begitu juga dalam keluarga rohani. Ya, kita juga diproses. Di dalam gereja, di dalam persekutuan, kita juga diproses. Nah, sebagian dari kita ada yang menganggap gini, gereja menjadi rumah kedua. Benar? Ya, sering dengar ya kata-kata itu. Gereja ini jadi rumah kedua. Karena di gereja aku bisa diterima. Ya, di gereja aku disupport. Tapi sadarkah kita ada juga sebagian orang yang melihat gereja sebagai satu-satunya tempat. Saya ulangi, satu-satunya tempat di mana dia itu bisa diterima, dia itu bisa dikasihi, dia itu disayangi, dia diarahkan, dinasihati. Ternyata di dalam rumah mereka nggak dapatkan itu. Artinya apa? Saudara tahu artinya apa? Artinya membangun atmosfer penuh cinta, penuh kasih di rumah dan di dalam persekutuan itu sama pentingnya. Benar? Salah ya? Benar Bapak Ibu? Itu sama pentingnya. Kalau di rumah, papa, mama saling mengasihi, kemudian mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak. Kita saling mengerti, kemudian menurunkan ego. Maka yang terjadi apa? Anak-anak itu akan bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Tepat, cepat, akurat ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian waktu kita keluar bergabung dalam persekutuan, ternyata gaya hidupnya sama. Satu dengan yang lain saling mengasihi, satu dengan yang lain saling support. Apa yang terjadi? Maka kita akan bertumbuh dengan cepat. Karena apa? Nilai yang dibangun sama. Benar? Benar. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Di dalam keluarga saling membenci. Di dalam keluarga cueknya minta ampun. Di dalam keluarga orang tua gak kasih teladan yang baik buat anak-anaknya. Kemudian anak-anak mencari. Kayaknya di gereja ini ada sesuatu yang beda. Waktu masuk ke gereja ternyata sama. Ya, satu dengan yang lain saling membenci. Ternyata satu dengan yang lain cuek-cuek ya. Ternyata satu dengan yang lain gak peduli. Saudara bisa bayangkan siapa yang akan menerima jiwa-jiwa seperti ini? Secara jujur saya mau katakan, dunia akan tertawa, dunia akan membuka tangan selebar-lebarnya untuk apa? Merangkul. Ya,
salah satu kelebihan dunia ini adalah apa? Mereka itu terima siapa saja. Sehancur-hancurnya kita, sejelek-jeleknya kita, dia itu hampir sama seperti Yesus. Dia bisa terima siapapun. Benar? Jadi yang saya mau sampaikan ya di awal kebenaran firman Tuhan disampaikan, membangun nilai-nilai kebenaran di rumah, kasih, cinta di dalam rumah dan di dalam persekutuan, di dalam keluarga rohani itu sama pentingnya. Amin. Sama pentingnya. Kalau kita berpikir, enggak juga lah, ya enggak juga, enggak terlalu penting lah hubunganku dengan sesama. Yang penting hubunganku dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat ini, Matius 5 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya mau tanya, Pak, Bu, Tuhan senang gak waktu kita membawa persembahan? Waktu kita membawa korban, Tuhan senang? Tuhan senang. Apa Tuhan marah? Adik-adik, waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan senang gak? No. Apa? Senang? Anak-anak juga tahu Tuhan itu senang. Benar? Tapi kalau kita baca ayat ini, ternyata ada hal yang lebih menyenangkan bagi Tuhan, ada hal yang lebih menyukakan bagi Tuhan, yaitu apa? Ketika Tuhan melihat kita itu satu dengan yang lain itu hidup damai. Benar? Waktu kita hidup damai, ternyata itu menjadi kesukaan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada ini. Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, aku sudah kasih persembahan. Aku sudah apa? Menabur. Aku sudah apa? Aku sudah pelayanan. Tapi hubungan kita satu dengan yang lain enggak baik. Ya, kita masih jengkel, kita enggak bermusuhan. Nah, saya mau katakan, buat Tuhan, ya ini yang lebih penting, hubungan kita satu dengan yang lain. Amin. Saudara enggak setuju ya? Saudara setuju apa enggak? Saudara setuju ya? Jadi mari bersama-sama kita kembali melakukan hal-hal yang benar-benar Tuhan inginkan. Ya, bukan hanya sekedar persembahan atau segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi ini, hubungan kita dengan sesama ternyata itu menyenangkan hati Tuhan. Orang tua kalau lihat anak-anak berantem, kalau masih kecil mungkin kita masih marah ya. Tapi kalau sudah besar, anak-anak sudah sama-sama berkeluarga, kemudian satu dengan yang lain saling bertengkar, hancur enggak hatinya? Apa Bapak Ibu? Yes, berantem, mau lihat jago yang mana? Enggak kan? Tapi sakit, ya benar. Meskipun anak-anak mungkin sering bawa sesuatu buat saudara, sering kasih sesuatu buat saudara, tapi ternyata hubungan satu dengan yang lain enggak baik. Menyakitkan, benar kan? Menyakitkan. Ini juga yang coba Tuhan katakan, sebenarnya aku enggak butuh persembahan. Tapi waktu kamu hidup damai, waktu kamu hidup saling membangun kasih dengan yang lain. Nah, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar. Boleh next. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Bagaimana jemaat mula-mula itu hidup dahulunya. Saya bacakan buat saudara. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kata persekutuan ya, boleh next. Kata persekutuan itu berarti dalam terjemahan aslinya dia punya beberapa arti. Yang pertama rekan, mitra, partisipasi, komunitas atau hubungan. Jadi waktu kita mengatakan kita hidup dalam persekutuan, kita hidup dalam tubuh Kristus, maka posisi kita satu dengan yang lain adalah ini. Kita itu rekan, kita itu mitra, ya saling membantu, saling menolong. Kita saling berpartisipasi, ya kita ini sebuah komunitas. Ada hubungan, selalu ada. Nah itu namanya persekutuan. Ya. Kekuatan persekutuan adalah apa? Kekuatan untuk saling mendampingi, ya kekuatan untuk saling
mengasihi selalu ada di setiap musim. Oleh sebab itu ada satu kalimat yang menarik dalam bahasa Ambon yang menjadi tema kita hari ini. Apa? Ale rasa, beta rasa. Artinya apa? Apa yang kamu rasakan itu juga yang aku rasakan. Nah, ini persekutuan. Ya, jadi persekutuan bukan cuma nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul, dengar firman, pulang. Enggak. Tapi sampai pada titik gini, aku bisa tahu apa yang dirasakan oleh saudaraku. Nah, coba sekarang sisi yang kiri pandang. Coba boleh lihat saudara-saudara yang ada di kanan. Kemudian yang di kanan boleh pandang saudara-saudara yang di kiri. Nah, waktu saudara pandang ya, waktu saudara lihat saudara seiman kita, saudara bisa tahu nggak apa yang dialami hari ini? Saudara bisa rasakan, oh aku tahu kok orang itu sedang mengalami apa. Saudara bisa tahu bagaimana kita bisa merasakan kalau kita nggak tahu. Orang waktu kita tahu saja, waktu kita tahu saudara seiman kita sedang sulit, ya sedang susah, kadangkala kita juga nggak berempati, benar ya? Kadangkala kita bisa cuek, apalagi nggak tahu, benar ya? Jadi ale rasa, beta rasa, ya inilah persekutuan, kekuatan untuk sama-sama merasakan, untuk sama-sama mengerti apa yang sedang dialami, ya. Kekuatan persekutuan itu seperti tadi, mitra rekan, pendamping, selalu ada. Kekuatan persekutuan adalah gini, selalu ada di masa-masa sulit. Selalu ada di masa-masa senang. Selalu ada di setiap musim. Jadi saudara nggak cuman berani kasih diri untuk mendampingi saudara seiman waktu happy. Ya, waktu jaya. Saudara mendampingi terus. Tapi persekutuan, ya, kalimat ale rasa beta rasa ini, itu ekspresi bahwa gini, kita ini keluarga, ya, kita ini keluarga. Apa yang kamu rasakan, itu juga yang aku rasakan. Amin. Ya, ini persekutuan Bapak Ibu. Nah, inilah persekutuan, kekuatan untuk ini saling mendampingi satu dengan yang lain di semua musim. Ya, kalau waktu jaya-jayanya didampingi, gak akan terlalu berarti, ya benar. Tapi waktu kita susah, waktu kita jatuh penuh tekanan, ya, waktu kita banyak pergumulan, ternyata ada 1-2 orang yang selalu ada mendampingi kita. Nah itu persekutuan. Amin Bapak Ibu. Ya next. Nah kita akan lihat, saya temukan video ini di Instagram. Nah, boleh diputar Kak Dela. Manusia. Kemudian manusia masuk dalam masalah. Ada bully, difitnah, patah hati, tidak percaya diri, selalu gagal, kekerasan, dihianati, dan masih banyak lagi. Itu membuat dia nggak bisa keluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Butuh siapa? Manusia yang lain. Makasih Kak Dela. Nah kalau kita lihat, ya kita ini makhluk sosial, ya jangan tutup komunikasi, jangan tutup hubungan. Kalau kita lihat tadi, satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain. Ingat juga, nggak berhenti di situ. Orang lain juga butuh kita, Pak. Orang lain juga butuh kita, Pak. Ya. Jangan tutup komunikasi. Kalau kita lihat tadi, ya, masalah, tekanan, masa-masa sukar itu membuat apa? Banyak orang ini nggak bisa keluarkan potensi, nggak bisa keluarkan sesuatu yang ada dalam diri mereka yang Tuhan berikan. Ya, butuh saudara seiman. Amin. Butuh saudara seiman yang apa? Kasih percikan api. Cukup percikan api saja, maka dia bisa keluarkan apa yang Tuhan taruh dalam diri setiap kita. Boleh next. Sekali lagi. Nah, ayat yang ke-44, cara hidup jemaat mula-mula. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada satu kata yang penting di situ, tetap. Tetap bersatu. Artinya apa? Ada begitu banyak alasan untuk berpisah. Ada begitu banyak alasan untuk tidak menyatukan diri satu dengan yang lain. Apa? Banyak budaya, latar belakang,
cara berpikir, kebiasaan, hobi, gak cocok. Itu adalah beberapa alasan untuk kita bisa mengatakan, aku gak bisa bersatu. Aku gak bisa bareng-bareng deh, aku gak cocok, beda budaya, beda bahasa, beda warna kulit. Banyak hal, tapi saya mau katakan hanya perlu satu alasan untuk menyatukan kita semua. Yaitu apa? Karena kita adalah keluarga Allah. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Satu-satunya alasan yang dapat mengikat kita adalah ya kita keluarga dalam tubuh Kristus. Amin. Jemaat mula-mula punya alasan, punya pilihan untuk tidak bersatu. Tapi mereka memutuskan untuk bersatu. Ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Satu kata yang penting, selalu ada. Saudara, jangan fokus di menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan. Enggak, fokuslah di ini. Selalu ada. Kata selalu ada dari mereka itu berarti tidak dikerjakan oleh satu orang. Ya, tidak dikerjakan oleh satu orang. Mereka jamak, dikerjakan oleh semua. Kalau cuma dikerjakan oleh satu orang, capek. Benar? Kalau cuma dikerjakan oleh satu orang, maka kita akan terus, kamu ajalah. Tapi jemaat mula-mula dikatakan selalu ada dari mereka. Di sini menjual harta miliknya. Saya renungkan, mungkinkah Tuhan 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya kita kemarin beberapa hari ini juga mendengar bahwa tahun depan keadaan dunia ini akan diguncang ya secara ekonomi, akan banyak kelaparan, kesulitan. Saya renungkan Tuhan, apakah cinta ya, apakah persekutuan ini, apakah kasih persaudaraan ini masih bisa terjalin ya satu dengan yang lain. Coba saudara renungkan, mungkinkah hal ini masih bisa terjadi sekarang saja? Kita nggak usah bicara 10 tahun, 20 tahun. Sekarang masih bisa? Saya mau katakan bisa kalau kita nggak tunggu orang lain. Bisa kalau kita yang mulai. Dan waktu kita mulai nggak bisa satu orang. Sama-sama. Amin. Saudara nggak mau ya? Amin. Amin. Iya, selalu ada. Jadi waktu selalu ada orang yang mendampingi, maka tidak ada lagi yang merasa gini, kok kayaknya aku dimanfaatkan ya, kok kayaknya yang lainnya aku terus berkorban, aku terus mengasihi, aku terus memahami, tapi yang lainnya gak pernah berkorban, gak pernah memahami, gak pernah bisa mengerti, gak pernah turunkan ego. Satu orang. Tapi kalau semua, maka yang terjadi adalah rebutan malahan ya. Kemarin kan kamu udah, sekarang aku yang berkorban. Selalu ada. Nah, salah satu hal yang saya tangkap dari perikop ini adalah ini, mereka punya cara berpikir yang berbeda. Kalau kita, semakin kita banyak dimintai tolong, maka kita akan semakin sering berpikir, kecenderungan kita nih, aku kok disuruh-suruh terus ya, aku kok dimanfaatkan, benar? Tapi cara berpikir jemaat mula-mula gini, aku berfungsi, ya, aku berfungsi. Gak ada yang merasa dimanfaatkan, gak ada yang merasa memanfaatkan, karena apa? Semua melakukan, semua berfungsi. Coba kita baca di ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Udah bertekun, sehati, tiap-tiap hari. Di dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, saya mau tanya, waktu saudara dekom, waktu saudara datang ibadah, bagaimana sikap hati kita? Saudara gembira waktu datang gereja? Saudara jawab dalam hati saudara. Saudara gembira waktu saudara dekom? Saudara bersemangat waktu saudara datang ke persekutuan? Atau saudara ini, hari Minggu waktunya bangun siang harus bangun pagi ke gereja, pelayanan lagi. Hari Minggu satu-satunya hari libur, Senin sampai Sabtu kerja. Minggu harusnya bisa santai-santai. Atau saudara gini, yes, akhirnya udah hari Selasa udah mau dekom, hari Rabu udah mau dekom, hari Minggu ya bersekutu bersama-sama. Saya mau katakan jemaat mula-mula itu gembira. Waktu mereka bersekutu dalam persekutuan, mereka itu gembira. Saudara, mereka gak ada yang
mengeluh. Dan apa? Mereka tulus, gak ada motivasi yang lain. Enggak, aduh dekom lah, sungkan sama Bapak Ibu Gembala. Dekom lah tugas, gereja lah tugas. Tapi bergembira, kata gembira itu menunjukkan bahwa gini, itu semangat kita, ya, itu kesukaan kita, benar? Jadi ini yang kita pelajari dari jemaat mula-mula, bahwa kekuatan persekutuan itu membuat kita menjadi orang yang selalu ada buat orang lain. Ya, kita bersekutu dengan orang lain tuh dengan hati yang gembira. Nah, saya mau bagikan 3M, ya, 3M yang harus ada waktu kita hidup dalam sebuah persekutuan atau hidup dalam keluarga Allah. Boleh next. M yang pertama, mengampuni. Efesus 4 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perikopnya itu judulnya manusia baru. Orang yang mencuri, orang yang buat jahat, orang yang buat dosa, Tuhan bilang stop, ya, jangan mencuri lagi. Jangan mencuri lagi, tobat. Terus apa? Kerja, bekerja keraslah, ya, lakukan pekerjaan yang baik. Saya kasih tinta merah di situ, supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi manusia baru itu tidak pernah mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, bayangin disuruh tobat, jangan buat dosa lagi, ya. Kamu harus kerja keras, ya, melakukan pekerjaan yang baik, bukan untuk kamu, bukan supaya kamu cepat kaya, bukan kamu semakin jaya, tapi apa? Supaya kamu ini loh bisa bagi sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ayat selanjutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ini, jangan ngomong kotor ya. Ucapkan sesuatu yang baik, ucapkan berkat. Supaya apa? Bukan supaya kita gini, dilihat saleh. Bukan supaya kita dilihat, ini apik, ngomongnya apik, ya, sopan. Tapi supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Coba lihat, segala sesuatu yang dilakukan itu tidak pernah berhenti untuk dirinya. Tujuan utamanya bukan dirinya. Firman Tuhan memang sedikit unik ya, atau sangat unik. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu ujungnya itu untuk orang lain. Kita tidak pernah diajar untuk jadi bendungan, tapi kita diajar jadi aliran. Ayat selanjutnya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Ya, segala sesuatu yang kita buang itu biasanya nggak kepake, benar ya? Sampah, ya, barang-barang yang nggak berguna itu dibuang. Bayangkan kalau setiap hari bapak, ibu-ibu yang masak, hari pertama masak sampah, taruh tong sampah tapi nggak dibuang, taruh tong sampah aja di dalam rumah. Hari kedua, taruh terus nggak dibuang, padahal sudah nggak kepake sampahnya, tapi nggak pernah dibuang. 1 minggu mulai bau ya, rumah kok bau terus, kok nggak dibuang. 2 minggu mulai banyak lalat, ya. 3 minggu ulat-ulat udah banyak, dan selama 3 minggu kita terus masak, jadi sampah semakin banyak. Apa yang terjadi? Rumah itu bau sampah, rumah itu penuh sampah, padahal apa? Nggak berguna, benar? Nah firman Tuhan katakan, nih kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu nggak berguna. Itu harus dibuang. Itu nggak berguna karena apa? Akan memenuhi hati kita. Ya, akan memenuhi hati kita, kemudian itu akan berakar kuat. Sampah semakin lama semakin bau, ya, semakin busuk. Ya. Begitu juga dengan ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Jadi cepat buang. Karena apa? Nggak berguna. Di dalam persekutuan ini nggak berguna. Amin. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita semua masih berproses. Kita semua masih berproses, maka kita harus saling memahami, turunkan ego. Mulai
mengurang-urangi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amsal 24 ayat yang ke-17 sampai ke-18 katakan, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Firman Tuhan itu sampai melihat gini loh. Iya sih, kita gak balas jahat dengan jahat. Tapi kita berdoa, kita gak balas, tapi Tuhan tolong hukum. Ya, itu kemarahan kita yang kita bungkus dengan hal-hal rohani. Ya, Tuhan sampai melihat sampai sedetail itu. Kalau musuhmu jatuh, kamu gak balas, tapi kamu gak boleh bersuka cita juga. Ya, kamu gak boleh happy waktu orang yang membenci kamu itu lagi kesusahan. Nah, Tuhan itu melihat sampai sedetail itu loh, bahwa akan ada perasaan atau sesuatu hal yang muncul dalam diri kita yang kayak gitu. Nah, Tuhan lihat. Jadi yang pertama yang harus ada waktu kita hidup dalam sebuah persekutuan, mengampuni. Ya, mengampuni. Yang kedua, boleh next. Mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Next, kata mengasihi itu yang pertama artinya nih, to welcome people. Ya, jadi waktu kita hidup dalam kasih, kita itu punya kekuatan untuk ini, terima siapa saja yang ada dalam kehidupan kita. Kekuatan kasih itu tidak terletak pada ini, memilih dan memilah, mengelompokkan. Enggak, kekuatan kasih itu gini, siapapun yang datang dalam kehidupanku, aku mau terima dia. Enggak peduli latar belakangnya, enggak peduli dia dari mana, ya, enggak peduli apa yang masa lalunya, dia mau terima. Nah, ini kekuatan mengasihi. Dan kalau kita lihat Yesus dalam masa hidupnya, ya, Yesus itu tidak pernah mengelompokkan orang. Boleh next? Matius 11 ayat yang ke-19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Coba, kalau Yesus saja yang suci, saudara percaya Yesus suci, agung, mulia, dia Tuhan. Dia datang ke dunia, dia menerima semua orang. Lalu sekarang pantaskah kita yang masih berdosa, yang masih banyak kekurangan, yang terus bergumul dalam karakter-karakter kita. Kemudian kita membeda-bedakan, kemudian kita mengelompokkan. Jadi kata mengasihi yang pertama itu agapau punya arti ini, bisa terima semua orang. Yang kedua, kata mengasihi itu menjamu. Nah, biasanya waktu kita menjamu ya, kedatangan tamu, maka yang pertama yang biasanya kita lakukan paling enggak berani memberikan yang terbaik. Waktu ada tamu, kita biasanya sebagai tuan rumah akan apa? Berani berikan yang terbaik yang ada di rumah. Nah, mama saya itu, dia biasanya punya minuman khusus dan kue-kue khusus tamu yang satu orang pun di dalam rumah tidak boleh sentuh. Ya. Sentuh berarti peperangan dengan orang tua. Ya. Jadi mama saya biasanya sediakan sirup kayak gitu-gitulah untuk tamu sama kue-kue. Waktu kita haus, kita melakukan anak-anaknya melakukan pergerakan mencoba ngambil gitu ya. Mama saya bilang, buat tamu. Waktu mau nyemil malam-malam, buat tamu. Padahal kita nggak tahu juga tamunya datang kapan. Tapi mama itu sudah sediakan yang terbaik buat tamunya. Nah, kekuatan mengasihi yang pertama, berani memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, berani repot. Saudara, kalau ada tamu, ya, tamu datang jam 4 sore, pagi udah belanja, pagi udah bersih-bersih rumah. Ya, satu rumah udah digupui, rapikan. Bener ya? Bener. Berani repot, ya. Bangun pagi-pagi, masak, ya, bersihkan rumah, semua disiapkan. Waktu menjamu tamu. Yang ketiga, mengutamakan orang lain. Nah ini juga mama saya sering. Jadi waktu kita mengasihi, itu kita diberi kekuatan untuk ini. Selalu bisa mengutamakan orang lain. Waktu datang tamu, kemudian waktunya makan. Waktunya makan, selalu tuan rumah bilang gini, ayo duluan gitu. Kemudian tamunya bilang, duluan. Kemudian duluan, saling mendahulukan. Tapi selalu nanti tamu yang makan duluan, benar? Tamu makan duluan. Terus kita yang di belakang. Mama saya bilang gini, jangan ambil duluan.
Biar tamu yang ambil duluan. Kenapa? Kalau kita ambil duluan habis. Ya mah, tamu ambil duluan. Dan kalau tamu udah ambil duluan, terus dilihat kira-kira tinggal dikit gitu lauknya. Mama bilang ini, wis biarin tamu ini duluan. Kita belakangan, bisa beli. Wis kita belakangan, tapi tamu duluan. Nah, kekuatan mengasihi itu adalah ini. Selalu berani memberikan yang terbaik. Berani repot, ya. Berani mengutamakan orang lain. Jadi waktu kita hidup dalam kasih, maka ini yang harus kita lakukan. Selalu berikan yang terbaik, berani repot, berani utamakan orang lain. Selanjutnya, mengasihi. Arti yang selanjutnya adalah menyenangkan semua orang tanpa melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita nggak bisa senangkan semua orang. Tapi Alkitab suruh kamu harus berusaha menyenangkan semua orang dengan satu batasan. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa berusaha menyenangkan semua orang, kemudian kita berbohong. Puji-puji semua orang, biar dia seneng lah. Tapi kita bohong. Ya, biar kamu senang tak temani. Kamu apa? Mencuri. Ayo. Hari Minggu, waktu di gereja. Nggak usah gereja, biar kamu senang, biar kamu happy. Jalan aja kita. Nah, kita nggak bisa lakukan itu. Kita bisa menyenangkan semua orang dengan batasan satu. Kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita lakukan di luar kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi. Benar? Yang keempat. Ya, kata mengasihi, arti selanjutnya adalah mengasihi orang lain sekalipun harus bayar harga yang mahal. Ini sudah sering kita dengar. Baik sama orang yang baik sama kita gampang. Ya, mengasihi orang yang sayang sama kita gampang. Perhatian sama orang yang juga perhatian sama kita mudah. Tapi untuk mengasihi orang yang benci kita, perhatian sama orang yang cueknya minta ampun sama kita, ya, baik sama orang yang jahatnya minta ampun sama kita, itu perlu harga yang mahal. Ya, jadi waktu kita hidup dalam kasih, kita diberi kekuatan untuk gini. Mampu terus mengasihi sekalipun harus bayar harga yang mahal. Ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita gak binasa. Kalau kita baca ayat ini, Bapa itu bayar harga yang mahal buat saudara dan saya. Saudara dan saya yang masih sering menyakiti, saudara dan saya yang masih sering berbuat dosa, tapi apa? Bapa bayar harga yang mahal. Jadi waktu kita hidup dalam kasih, yang pertama kita akan bisa terima siapapun dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan lakukan yang terbaik, berani repot, kemudian kita akan selalu dahulukan orang lain. Yang ketiga, waktu kita hidup dalam kasih, kita akan punya kekuatan untuk berusaha menyenangkan semua orang tanpa melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, waktu kita hidup dalam kasih, maka akan ada kekuatan mengasihi orang lain sekalipun harus bayar harga yang mahal. Jadi yang pertama mengampuni, yang kedua mengasihi. M yang ketiga, next, melayani. 3 hal yang sederhana, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Matius 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman Tuhan katakan waktu kita mengerjakan, bahkan untuk orang-orang yang gak kita anggap, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang gak punya banyak kontribusi, mungkin tidak berarti dalam kehidupan kita. Waktu kita melayani orang-orang saudara seiman kita, maka sesungguhnya yang menikmati pelayanan kita adalah Tuhan. Jadi satu-satunya cara supaya kita tetap excellent, ya, supaya kita tetap bisa memberikan yang terbaik, kita bisa melayani dengan tulus, yaitu kita mandang Tuhan. Sebab kalau kita pandang manusia, saudara, kita akan kecewa. Kita harus lihat Tuhan. Kita harus punya keyakinan waktu aku melayani, ini Tuhan yang lagi happy. Ini Tuhan yang senang waktu aku melayani. Saudara masih ingat kisah
kolam Bethesda. Boleh, next. Nih, kisah kolam Bethesda. Ya, saya akan bacakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. 38 tahun, ya. Bukan waktu yang singkat. Udah senior, ya. Udah senior 38 tahun. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku." Saudara, setiap kolam itu berguncang, ya, setiap malaikat mengguncang ya kolam, maka akan ada satu orang yang sembuh. Siapa? Siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu yang sembuh. Artinya apa? Setiap hari dipastikan ada paling tidak satu orang yang sembuh. Tapi gak ada dari antara mereka. Saya percaya kolam Bethesda saat itu terkenal. Lah cuman nyemplung sembuh, cuman seperti berlomba-lomba aja. Siapa yang nyemplung duluan, dia yang sembuh. Saya percaya waktu itu semua orang yang sakit datang. Benar? Semua orang yang sakit. Masih ingat dulu Batu Ponari? Batu Ponari, semua orang datang. Karena apa? Cuman cemplungin, bisa sembuh kok. Nah ini juga sama. Cuma nyemplung, yang penting kamu duluan nyemplung, kamu sembuh. Nah, semua orang yang sembuh itu di situ gak ada yang peduli sama orang lain. Ya, gak ada yang saling memperhatikan. Padahal apa? Perhatikan, itu tempat di mana Tuhan melakukan mujizat. Ada anugerah di situ. Tapi orang-orang yang menerima anugerah itu gak hidup dalam anugerah. Dia cuma fokus pada dirinya sendiri. Ya. Next. Nah, coba kita bandingkan dengan kisah ini, Markus 2, ayat yang kedua sampai yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi Yesus datang, Yesus ada di rumah, semua orang tahu Yesus ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak ada. Jadi karena sesek mungkin semua orang yang di dalam rumah berdirinya gini gak bisa gerak. Yang kebelet, yang apa udah gak bisa gerak, yang lapar udah masuk, udah gak bisa keluar. Di depan rumah pun gak bisa, penuh, gak ada orang, banyak orang. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Ya, datang orang-orang bawa orang lumpuh. Digotong oleh berapa? 4 orang. Next. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Karena begitu banyak orang, gak bisa dibawa, bingung mau masuk mana. Penuh, jelas gak ada orang yang mau buka pintu. Ya, karena semua menanti-nantikan Tuhan, semua pengen ketemu Tuhan. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tilam ini tempat tidur yang biasa dipakai oleh orang miskin. Orang yang menengah ke bawah. Jadi tentu bukan orang terpandang yang dibawa. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah kita perhatikan ya. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Jadi waktu mereka menolong orang lumpuh ini, mereka lihat ada hambatan. Mereka lihat ada halangan, tapi mereka gak berhenti di situ. Mungkin orang lumpuh bilang, mungkin kalau 4 orang itu bilang, loh bro, penuh ya bro, gak bisa masuk ya bro, balik ayo bro. Mungkin orang lumpuh itu akan bilang, oh iya aku juga lihat kok penuh, wis gak apa-apa, aku bisa ngerti. Tapi apa yang dilakukan oleh 4 orang yang membawa orang lumpuh ini? Mereka mencari cara, ya, mereka naik ke atas kemudian dibuka. Begitu juga yang harusnya kita lakukan dalam persekutuan. Ya, waktu kita tolong saudara seiman kita, kemudian ada hambatan yang mungkin kita bisa punya alasan untuk stop tolong. Karena ada hambatan sih.
Benar? Tapi mereka mengusahakan. Dan yang paling penting ini, Yesus melihat iman mereka. Jadi waktu mereka tolong orang lumpuh, itu mereka nggak cuma tolong, tapi mereka juga punya keyakinan bahwa dia pasti sembuh kalau ketemu Tuhan. Jadi waktu kita tolong orang lain, kita nggak cuma sekedar tolong, oh kamu butuh apa? Oh kamu sakit, ya tak doain. Tapi kita juga punya iman bahwa orang yang kita tolong itu akan mengalami pemulihan. Nah ini persekutuan, ini kekuatan melayani. Jadi nggak cuma sekedar membantu ya, tapi ini beriman juga saudara. Waktu kita tahu saudara kita dalam pergumulan, kita tolong mereka, tapi di dalam batin kita, kekuatan rohani kita juga menopang mereka di dalam iman. Amin. Nah inilah kekuatan persekutuan. Saya melihat, bayangkan kalau salah satu, ya ini kan digotong oleh 4. Bayangkan kalau salah satu bilang gini, enggak, penuh gitu kok, gimana kita mau masuk? Memutuskan untuk, aku gak mau bantu. Bagaimana? Bisa naik? Gak bisa. Artinya apa? Mereka itu sepakat, gak dikerjakan satu orang. Mereka sepakat, mereka semua kayak ini. Aku yakin, kita yakin orangnya bisa sembuh toh. Wes kita lakukan segala cara. Lakukan bagaimana caranya supaya anak ini ketemu Tuhan, kemudian Tuhan sembuhkan. Waktu mereka tolong orang lumpuh ini, orang-orang itu tolong, mereka itu punya satu kesatuan hati. Sama-sama. Coba bayangkan kalau ini juga hidup di dalam komunitas kita, ya, juga hidup dalam kehidupan kita, maka saya percaya satu dengan yang lain akan mengalami ya pemulihan daripada Tuhan. Kira-kira kita semua punya pergumulan? Punya. Ada yang gak punya pergumulan? Selama kita hidup akan selalu ada masalah. Kalau gak mau ada masalah, jangan hidup. Gak hidup pun akan jadi masalah kalau kita gak masuk kerajaan surga. Nah, saya mau katakan, jadi waktu kita bersekutu bersama-sama, melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama, mari satukan hati. Itu sangat penting, kesatuan hati. Amin. Amin. Jadi 3 hal, mengampuni, mengasihi, melayani. 3-tiganya gak bisa dipisahkan. Ya, kita gak bisa cuman milih mengampuni, tapi kita gak pernah lakukan tindakan kasih. Kita gak pernah melayani. Atau kita mengasihi, tapi kita juga gak mau melayani. Kasih kita ternyata pura-pura, karena di dalam hati kita masih banyak kebencian. Atau kita hanya memilih melayani, tapi kita gak benar-benar melakukan itu dengan kasih. Tapi dalam hati kita dalam hati kita penuh amarah. Jadi pelayanan yang kita lakukan waktu kita melayani itu cuman formalitas. Ya, tidak timbul dari hati kita, tidak timbul dari ketulusan hati kita. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan persekutuan. Saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling melayani. Amin. Ale rasa, beta rasa. Apa yang dirasa saudara-saudara kita juga rasa. Nah itu penting. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan pujian ya. Dari teman-teman saya, ya rekan-rekan saya. Mereka akan membawakan sebuah pujian yang sebenarnya ini adalah kerinduan generasi-generasi sekarang. Ya, kerinduan, keinginan, permohonan kepada kita semua untuk kita ini jadi orang pertama yang memberikan teladan hidup dalam persekutuan. Karena kita tahu semakin hari semakin jahat. Benar? Semakin hari kasih itu semakin dingin. Karena kita tahu itu, ya anak-anak itu perlu dididik dari sekarang untuk ini. Meskipun dunia saling benci, meskipun semua cuek, kamu harus terus mengasihi. Amin. Saya panggil teman-teman saya, boleh masuk.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh-sungguh katakan kami memuji-Mu. Yes, haleluya. Engkau baik, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dengan rasa syukur kami naikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Raja di atas segala raja. Engkau yang kemudian mempersatukan kami dalam satu keluarga Tuhan. Satu iman, satu pengharapan, satu kasih, satu tujuan, satu Bapa. Terima kasih. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Ibadah kami kemudian menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini kami mau bersatu hati berdoa terus buat bangsa kami Indonesia. Indonesia perlu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya Kau izinkan gereja ada di bangsa ini. Kau juga mengasihi kota kami, itu sebabnya Kau izinkan ada gereja di kota ini, di tempat di mana kami berada ada komunitas orang-orang percaya. Karena Tuhan telah menetapkan kami sebagai garam dan terang. Karena itu keberadaan setiap umat-Mu di tempat di mana kami tinggal. Kami menggarami, kami menerangi orang-orang di sekitar kami. Kerinduan kami satu Tuhan. Mereka mengenal Tuhan lewat hidup kami. Karena mereka melihat kami adalah duta-duta kerajaan. Kami hidup dengan prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan syukur, persembahan 1/10, persembahan pekerjaan misi. Seluruh persembahan ini kami masuk ke dalam kami bawa masuk ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap kami roh takut akan Tuhan, kepada pengurus untuk mengelola keuangan ini dengan baik, supaya semua rencana dan tujuan kehendak Allah terlaksana lewat gereja ini, lewat keuangan yang kami persembahkan. Kami bawa masuk ke dalam rumah-Mu. Terima kasih. Kami membawa persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang olehnya kita menerima kebenaran dan kasih karunia yang melimpah. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang mempersatukan kita, yang mengikat kita dalam tali persaudaraan, di dalam kasih Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kita terima berkat ini di dalam nama putranya Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.